Alasan kami untuk simpan darah tali pusat, setelah kami riset beberapa manfaat dari simpan darah tali pusat, ini manfaatnya sungguh luar biasa dan banyak sekali gitu ya. CoreLife sendiri menjelaskan bahwa penyimpanan darah tali pusat sendiri ini bisa digunakan untuk terapi berbagai macam penyakit. Terinfo ada 80 lebih penyakit yang bisa diterapi dengan darah tali pusat, yang salah satunya penyakit-penyakit keganasan seperti leukemia dan thalassemia mayor yang sering terjadi kepada anak-anak. Jadi, ini kesempatan luar biasa sekali buat kami untuk penyimpanan darah tali pusat ini. Pertama kali kami mengetahui mengenai penyimpanan darah tali pusat ini adalah saat usia kehamilan 3 bulan. Kami sudah riset semuanya, dan kebetulan pada saat itu kami ketemu di Instagram CoreLife Indonesia. Setelah dijelaskan secara detail apa kegunaan dari darah tali pusat dan kemudian harganya seperti apa, dan kemudian dia juga menjelaskan isi kontraknya dan lain-lain, dan beberapa bulan setelah itu kami akhirnya memutuskan untuk simpan darah tali pusat. Kenapa kami memilih CoreLife? Itu ada beberapa benefit yang kami dapatkan yang ditawarkan oleh CoreLife Indonesia. Salah satunya, CoreLife Indonesia sendiri telah terakreditasi internasional AABB. Ini merupakan akreditasi tertinggi untuk lab penyimpanan darah tali pusat. Dan di Indonesia sendiri ternyata CoreLife Indonesia satu-satunya bank darah tali pusat yang telah memiliki perizinan dari Kemenkes ya. Kemudian selain itu, ketika suatu saat mau digunakan, CoreLife Indonesia juga memberikan bantuan biaya rumah sakit ketika suatu saat mau digunakan gitu, dan juga memberikan proteksi ketika selama kehamilan gitu, misalnya amit-amit terjadinya preeklamsia gitu. Jadi kita diberikan proteksi selama kehamilan juga gitu. Itu kenapa saya mantap nih memilih penyimpanan darah tali pusat di CoreLife. Kami sangat puas sekali dengan pelayanan konsultannya CoreLife. Mereka fast response sekali ya, langsung direspon dan kemudian diarahkan kepada konsultannya. Dan konsultannya CoreLife juga menjelaskan secara spesifik dan detail mengenai apa isi kontraknya. Jadi secara detail saya mendapatkan informasinya gitu, karena ini penyimpanannya cukup lama ya, 21 tahun gitu, dan saya mendapatkan informasi yang sangat detail dan merasa puas dengan layanan dari konsultan di CoreLife dan CoreLife. Kepada moms and dads di luar sana dalam kehamilan, bahwa penyimpanan darah tali pusat ini memang sangat penting sekali, dan momennya hanya sekali seumur hidup gitu ya ketika baby lahir, dan ini merupakan investasi yang bagus, persiapan di masa akan datang untuk baby kita tercinta gitu. Tentu tidak, karena yang kita ambilkan darah tali pusat yang ketika lahiran. Jadi setelah bayi lahir, kemudian sambil menunggu plasenta atau area lahir, kita ambil darah dari tali pusat. Dan itu nggak mengganggu proses persalinan sama sekali, karena kita memang normalnya akan menunggu area-area atau plasenta itu lahir secara alami. Jadi sambil kita menunggu, kita bisa ambil itu darahnya. Kalau yang saya baca ya, dia itu pertama kali kan dia sebenarnya digunakan untuk pengembangan sel atau sel punca ya. Kenapa di bayi? Karena menurut penelitian salah satu yang sel punca atau sel stem cell-nya itu masih sangat banyak karena dia masih fresh ya, belum matang menjadi jaringan lain. Jadi dia bisa dimanfaatkan sesuai dengan treatmentnya, dia akan bisa menjadi jaringan lain. Nah, dia pengambilan ini bermanfaat kalau seandainya dulu kan sempat bermasalah ketika orang misalkan terkena kanker darah dan dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Nah, biasanya kalau zaman dulu transplantasi sumsum tulang akan diambil dari
keluarga terdekat, misalkan ayah, ibu gitu. Cuman kalau udah ada teknologi ini, kalau menurut penelitiannya sih itu bisa menjadi alternatif untuk pengobatan. Jadi ngambil untuk daripada ngambil sum-sum tulang dari orang lain, yang penting ngambil sel yang dari diri dia sendiri, nanti akan dilakukan treatment untuk menggantikan sum-sum tulang yang bermasalah. Salah satunya itu. Tapi sekarang juga pengembangannya juga banyak, bisa untuk beberapa penyakit metabolik, tapi nggak semuanya, ada beberapa, dan itu masih penelitiannya masih berlanjut sampai sekarang. Ya sebenarnya penyakit tertentu sih, nggak semuanya kan. Kalau infeksi kan juga enggak, jadi dia itu lebih ke arah untuk mengganti sel yang bermasalah. Pertama pengembangannya itu karena untuk kanker darah itu sebenarnya, tapi sekarang dikembangkan untuk penyakit-penyakit yang lain, dan itu risetnya masih berkembang sekali gitu. Mungkin walaupun kita ambil sekarang ya mungkin kan dipakainya ke 20-30 tahun lagi, dan itu risetnya 20-30 tahun lagi itu udah pasti udah berkembang sekali gitu. Awalnya dikembangkan untuk pasien itu sendiri ya awalnya, cuman untuk sekarang dari penelitian sekarang itu bisa didonasikan atau bisa didonorkan ke orang lain.